DKI, di LBH DKI. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa materi hari ini adalah langsung aja pada persidangan. Ya. Nah, kasin ke ya. Sangat penting buat kalian. Ya. Sebenarnya banyak yang harus kalian ketahui mengenai hak dan kewajiban kalian, ya. Mengenai sanksi dan aturan, ya. Mengenai juga masalah pembinaan, ya. Dan juga mengenai masalah persidangan. Tapi berhubung sudah jam 3 ya. Jadi saya persingkat aja untuk masalah persidangan karena ini yang penting buat kalian, sangat penting. Ya. Jadi nanti akan disampaikan oleh tim dari LBH DKI. Kebetulan direktur sendirinya datang ya, sama Pak beserta dengan tim Pak. Nah, jadi dari tim LBH DKI akan menyampaikan beberapa materi berkenaan dengan persidangan. Ya. Apa sih nanti gimana upaya-upaya hukum yang bisa kalian tempuh, ya, step-stepnya di persidangan. Ya, kemudian bagaimana sih nanti Pak, saya misalnya salahnya nggak begitu banget ya, tapi saya takut nih nanti keputusan hukumnya tinggi. Nah, bagaimana? Nanti akan disampaikan ya. Syukur-syukur nanti bisa didampingi ya oleh LBH DKI ya. Kebetulan LBH DKI ini sudah terakreditasi tidak sama dengan Kementerian. Jadi akan mendampingi kalian di persidangan. Ya. Jangan takut, tapi intinya apa? Kalian harus jujur, ya, jujur. Karena apa? Persidangan itu sangat mempengaruhi ya. Begitu nanti tim penasihat hukum membela kalian, kalau kalian nggak jujur, aja kalian mencoreng nama baik dari DKI. Ya, kalian jujur. Jadi DKI akan membela kalian. Sepanjang masih dalam koridor KUHP, ya, itu ada koridornya. Nanti akan disampaikan materinya, ya, ada sesi konsultasi, ya, dan ada sesi pendampingan. Kalau memang kalian ingin mendampingi silakan. Ya, jadi jangan ada pikiran, ya, ada informasi yang salah tapi kalian anggap benar. Contoh misalnya sebelum masuk sini, ya, mungkin kalian sudah tahu dengan jasanya. Mungkin ada intervensi dari jasa. Lu nggak usah pakai LBH, lu nggak usah pakai penasihat hukum, ya, dan malah ribet. Kalau hukuman lu gue tambah, tapi bilu gue tambah, kalau buat itu tinggi, dan sebagainya. Ini jangan takut, ya, ini jangan takut. Ya, kenapa? Karena nanti tuntutan dari jasa, ya, itu tidak mempengaruhi dari putusan hakim. Ya, yang memutuskan adalah hak. Tentunya dari segi kalian harus didampingi oleh penasihat hukum. Nah, jasa tidak semuanya begini ya. Mungkin ada beberapa oknum ya. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum itu ya, hak melekat pada diri kalian. Yang kalian dilindungi oleh undang-undang. Nah, saya sebagai wakil pemerintah tidak berhak juga memaksa kalian untuk didampingi. Tapi itu adalah hak kalian. Paham ya? Nah, mau didampingi silakan, enggak ya serah. Cuman negara memberikan bantuan hukum gratis ya kepada kalian, ini harus dimanfaatkan ya. Terutama Pak Menteri sangat mendukung kegiatan ini. Ini banyak sekali kemarin kasus ya dari tahun 2015 akhir Oktober kemarin ada salah ini hampir 50 orang ya, 50 orang dibantu oleh LBH yang bekerjasama dengan Rutan ya. Bekerjasama dengan Rutan ada 10 LBH, waktu itu masih 7 LBH ya. Nah sekarang makin bertambah. Nah dari hasil 50 orang itu alhamdulillah kebanyakan mereka mendapatkan hukuman yang minimal ya. Nah di sini bisa dilihat berarti apa? Berarti upaya yang dilakukan untuk membela kalian itu benar-benar dilakukan ya. Dari tahun ke tahun semakin ditingkatkan untuk bantuan hukum. Oke, itu aja ya pembukaan dari saya. Nanti untuk memberikan waktu, silakan nanti materi ini sampaikan oleh tim dari LBH DKI. Silakan disimak ya, konsentrasi, santai tapi serius ya. Jangan santai tapi tidur. Repot nanti kalian. Ya. Diharapkan juga sebelum kalian sidang, kalian sudah harus didampingi. Ya, itu. Jadi
rentetan alur di persidangan biar nanti dia penasihat hukum benar-benar mengerti step-stepnya. Kalian juga harus mengerti step-stepnya, ya, tidak sepotong-potong. Kadang ada yang minta bantuan ke BAPT udah sampai tuntutan baru ngadep. Pak, minta bantuan hukum Pak. Loh, kenapa? Saya seperti gini Pak. Udah 10 tahun padahal dia sebenarnya tidak bersalah. Kenapa kok nggak dari kemarin? Iya Pak, saya lupa. Nah ini terlalu meremehkan. Ya. Kalian jangan meremehkan, kalian harus benar-benar fokus dan konsentrasi terhadap kasus kalian. Ya, sidang itu. Ibaratnya nyawa kalian itu tergantung dari tulisan dari hakim. Ada udah putus baru ngadep Pak buat bantuan hukum. Nah, ini banyak kasus. Ya, banyak kasus. Nah, makanya sebelum terlambat, silahkan kalian berusaha untuk lebih konsentrasi, ya, untuk mendalami kasus kalian. Jangan sampai nanti kalian menjadi bagian atau permainan oleh oknum. Dan juga untuk mencegah isu-isu selama ini, ya, hukum itu kumpul ke atas ya sampai. Jadi mulai dari yang atas sampai yang bawah sama. Ya, tidak hanya yang punya duit doang. Kalian tidak punya duit juga bisa didampingi oleh penasihat. Oke, itu aja pembukaan dari saya. Kalau saya mohon maaf, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Doni hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Reda Keadilan Indonesia. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Doni, bahwasanya kami adalah pemberi bantuan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dan gratis. Percaya atau tidak? Kenapa kami diberi hak dan kewenangan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dan gratis? Karena dari setiap penanganan perkara sampai dengan putusan hakim, kami telah diberikan imbalan dan pemerintah itu sebesar Rp1 sampai mempunyai kekuatan hukum. Dan kami dilarang keras untuk meminta menerima hadiah kepada teman-teman sekalian yang saat ini dalam rumah tangga negara yang sedang mencari keadilan, sebagaimana termuat dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011. Jadi saya akan tegaskan bahwasanya memberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dan meminta bantuan dan pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Itu adalah sanksi bagi kami. Jadi untuk teman-teman sekalian, kami harap di sini bisa mengerti duduk posisi kami adalah pembela hukum, membela kepentingan teman-teman sekalian untuk mencari keadilan. Karena banyak sekali di rutan maupun lembaga-lembaga masyarakatan ada hak-hak di situ yang terdiri hak dari hak asasi dari kita yang tidak diungkapkan secara material di persidangan, sehingga apa yang kita terima banyak yang tidak berkesuaian. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Doni, waktu dan tema kita adalah di sini mengenai persidangan. Saya sendiri ya, Pak. Nah, teman-teman sekalian, saya mungkin saat ini teman-teman adalah berstatus sebagai tersangka. Tersangka di sini adalah orang yang belum dinyatakan bersalah. Tersangka karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana, di mana kepastian hukum terhadap hal dugaan ini bisa ditetapkan, yaitu di pengadilan.
Siapa yang memutuskan? Hakim. Siapa yang menuntut? Jaksa. Siapa yang membela? Penasehat hukum atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ketetapan daripada Undang-Undang 14 tahun 2014. Nah, di sini akan ada hasil salah atau tidak. Jaksa selaku penuntut umum. Dari mana jaksa bisa menuntut? Pihak penyidik polisi. Penyidik. Dari upaya apa penyidik dan penyelidikan? Rangkuman dari hasil ini adanya tersangka masuk kepada jaksa dan oleh ada kurun waktu kewenangan untuk pemeriksaan 20 kemudian 36. Saat ini mungkin rekan-rekan sedang dalam teman-teman sedang dalam fase 40 hari yang kemudian dilimpahkan ke kewenangan pengadilan untuk melakukan pemeriksaan. Kenapa harus diperiksa di pengadilan? Karena teman-teman semua mempunyai hak. Untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran, untuk melakukan bantahan, untuk melakukan pembelaan. Kenapa harus demikian? Pada saat teman-teman sekalian dilakukan penyidikan, banyak sekali di sini kita temui kesenjangan-kesenjangan. Seperti apa? Ada yang takutkan dengan polisi sehingga pada saat BAP aturan hal yang tidak kita lakukan dengan tekanan atau lain sebagainya, di mana hak didampingi oleh kami selaku penasihat hukum tidak terlaksana. Akhirnya yang tadinya tidak menjadi ya. Ini terus bergulung sampai dengan ke sini. Kami ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional fasilitas kami sebagai organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara maksimal gratis. Kalau rekan-rekan bilang, nanti pengacara biasanya minta belakangan ada pasal yang menjerat kami nanti. Silakan adukan kami. Kalau memang kami melakukan hal itu. Dan kembali kepada kepentingan kita merasakan apa yang berkaitan saat ini. Misalnya rekan sekalian butuh yang namanya kepastian hukum. Benar atau tidak? Ya atau tidak? Ada yang narkoba di situ. Kira-kira ya. Wih, hampir semua kok, Pak. Kami kebetulan dapat kasus narkoba ini sedang kami tangani. Saat ini kami bekerja sama dengan Yayasan Gagas, yaitu Yayasan Rehabilitasi Narkoba yang juga memberikan fasilitas asesmen pemeriksaan secara gratis melalui Badan Narkotika Nasional yang nantinya akan bisa kita ajukan di pengadilan kalau memang bruto atau barang bukti yang kita miliki di bawah sena. Berapa? Di bawah 1 gram.
wajib rehabilitasi. Kita buktikan nanti. Jadi apa yang kasih ilustrasi rangkaian daripada peradilan. Polisi melakukan penyidikan dan penyelidikan. Jadilah ini berkas perkara. Setelah berkas perkara